Ini nanti sampai jam 12 lebih 20. Baik, asdiqai al-ahibbah wa abna'i tullab, hayyakumullah wa bayyakum wa as'adallahu awqatakum wa sabbahakum bikulli khairin wa tahiyatan tayyibatan lakum jami'an. Wa yus'iduni fi bidayah hadal liqa an urahiba bikum wa an uhayyakum bi tahiyatil Islam wa tahiyatul Islam. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, qabla an nabda ad-dars wa qabla an nadkhul fi al-mawdu' fi hadzal yawm awadu an aqula lakum annani jalisun huna niyabatan an al-ustad Imam Al-Awwali li anna dzuruf tamna'uhu minal hudur wal julusuna wa qala li fi sabah annahu sayahdur majlis aqdin nikah fi Demak alladhi sayunqad fi as-sa'at tasi'ah ya fi sabah wa al-waqt la yakfi li an yarji'a ila Kudus maratan saniyah. Baik, sebelum kita masuk saya ingin menyampaikan lebih dulu bahwa di sini saya duduk di sini menggantikan Ustadz Imam Awali karena beliaunya berhalangan hadir karena tadi pagi ya, beliau bilang ingin menghadiri akad nikah di Demak. Ya, akad nikah itu diadakan jam 9 dan sebenarnya tidak memungkinkan waktunya untuk dia atau beliau kembali ke Kudus lagi. Ada ma'rud an akul itu yang ingin saya sampaikan. Taib fi sabah qala li al-ustadz Imam annal ad-dars qad wasala ila as-safhah al-khamisata asyrata. Kemarin katanya udah sampai halaman 15 dari buku digital yang telah di-share kepada kalian semua. Wal'an sanuwasil ad-dars insyaallah fi hadil fursa sana tahaddas anil qa'idah an-nahwiyah yata'allaku bi al-fi'lil madhi. Insyaallah di sini kita akan membicarakan seputar kaidah tentang fi'il madhi dan fi'il mudhari' mungkin ya, nanti kita akan singgung sedikit ya. Wa kama araftum jami'an wa a'taqid annakum qad araftum annal fi'la idza usnida ila ismin dhahirin fa yujarradu min alamati at-tasniyah wal jam'. Amma idza kana al fi'lu usnida ila dhamirin fa alaina an naktub ad-dhamir muwafiqan lima rji'ihi. Maksudnya ya sebagaimana sudah kita ketahui, ini sudah di alfiyah sudah kalian pelajari ya. Wajarridil fi'la idza ma'us nida litsnaini au jam'in kafaza asy-syuhada. Dalam bahasa Arab ya, jika ada kata kerja kita isnadkan kepada isim dhahir dengan kata lain, jika fa'ilnya berupa isim dhahir maka fi'il tersebut dalam bentuk mufrad ya, dalam bentuk mufrad. Sementara itu jika fa'ilnya berupa dhamir maka harus disesuaikan dengan rujukan dhamir atau kata ganti tersebut. Situ di halaman 16 itu sudah dituliskan ya contoh. Fa'ala wa hadza yarji'u bina ila maddati as-sarf. Ini juga membawa kita kembali kepada mata pelajaran syaraf ya. Wazan ya, fa'ala fa'alu fa'alat. Nah, itulah gunanya di sini ya. Gunanya ilmu syaraf yang telah kita pelajari, fa'ala fa'alu fa'alat. Itu adalah cara bagaimana kita membuat fi'il madhi ketika fa'ilnya berupa dhamir.
Situ di halaman 16 ada contoh ya. Huwa atau Muhammad fa'ala, huma atau Muhammad wa Mahmud fa'ala, Muhammad kataba, Muhammad wa Mahmud kataba, Muhammad wa Mahmud wa Hamid katabu, seperti itu. Adapun jika kita balik, fiilnya kita dahulukan, maka otomatis fiilnya itu tetap dalam bentuk mufrad. Contohnya, kataba Muhammadun, kataba Muhammadun wa Mahmud, kataba Muhammadun wa Mahmud wa Hamid. Nah, di sini kataba tetap dalam bentuk mufrad. Kenapa? Karena fa'ilnya berupa isim zahir. Namun jika kita balik, ya, kata kerjanya kita taruh di belakang, berarti berubah menjadi jumlah ismiyah, maka fi'il tersebut berarti fa'ilnya berubah menjadi dhamir yang berstatus sebagai rabit yang merujuk kepada mubtada, sehingga harus kita sesuaikan dengan mubtadanya. Muhammad kataba, Muhammad wa Mahmud kataba, Muhammad wa Mahmud wa Hamid katabu, seperti itu. Dan seterusnya. Begitu juga jika mu'annas, mukhatab. Ya. Intinya jika fi'il mandi maupun mudhari, ya, fa'ilnya berupa isim dhahir, maka dia berbentuk mufrad. Kalau berbentuk dhamir, maka ya otomatis dhamirnya disesuaikan. Nah, fi'il mandi adalah fi'il yang menunjukkan makna suatu kejadian yang telah lalu. Al-fi'lul madi wal fi'lul ladzi yadullu ala hadatsin qad madha. Suatu kata kerja yang menunjukkan kejadian yang telah lalu. Di situ ada keterangan, ya, kata keterangan untuk masa lampau. Contoh, sobahal yaum, pagi hari ini, jadi waktunya agak dekat. Amsi, bil amsi, kemarin, ini agak jauh ya, kemarin. Yaumal ahadil madi, pada hari Ahad yang lalu. Qabla yaumaini, 2 hari yang lalu. Nah, di sini kalian harus perhatikan, jika lafal qabla dan ba'da itu diidhofahkan atau dirangkai dengan dhorof, nama hari atau nama jam contohnya, ya, itu berarti qabla itu justru menunjukkan yang telah berlalu. Kalau ba'da itu justru nanti yang akan terjadi. Contoh di sini, katabat tilmidhu ad-darsa qabla yaumaini. Siswa telah menulis pelajaran 2 hari yang lalu. Qablasnya kan sebelum, ya, maksudnya sebelum 2 hari. Jadi di belakang kita 2 hari, berarti ya telah berlalu. Jadi qabla itu kalau diidhofakan kepada waktu itu artinya menjadi waro'a, di belakang. Kalau ba'da itu berubah maknanya menjadi amama, di depan kita. Ba'da yaumaini, 2 hari lagi. Qabla yaumaini, 2 hari yang lalu. Qablal usbu, seminggu yang lalu. Ba'dal usbu, seminggu 1 minggu lagi atau 1 minggu yang akan datang. Qabla sa'ah, ya, 1 jam yang lalu. Ba'das sa'ah, 1 jam lagi. Ini khusus ini, ya, untuk qabla dan ba'da. Kalau qabla itu justru menunjukkan waktu yang telah berlalu. Kalau ba'da justru menunjukkan waktu yang akan datang. Ini dalam kaitannya dengan waktu ketika lafal qabla atau ba'da diidhofakan kepada isim yang menunjukkan makna waktu. Itu as-sa'ah, al-yaum, asy-syahr,
al-usbu' dan seterusnya ya. Itu adalah penggunaan lafal qabla dan ba'da. Qabla yang telah terjadi, yang telah berlalu, ba'da yang akan datang. Itu intinya ya. Kalau al-barihah itu adalah aqrabu lailatin madat, malam terdekat yang telah lalu. Itu artinya al-barihah, berarti tadi malam. Itu adalah 5 contoh ungkapan waktu untuk menunjukkan waktu yang telah berlalu. Sobahal yaumi, pagi hari ini. Amsi bil amsi, kemarin. Yaumal ahadil madhi, hari ahad yang lalu. Jadi diberi kata al madhi yang telah lalu. Qabla yaumaini, 2 hari yang lalu. Al barihata, tadi malam. Terus itu adalah at-tarkib wamla al-faraghat. Itu ada contoh-contoh kalian disuruh ngisi ya. Kalau huwa wasola, kalau hum berarti wasalu. Kalau hunna wasalna. Kalau anta wasalta. Antum wasaltum. Anti wasalti. Antuma wasaltuma. Antunna wasaltunna. Ana wasaltu, nahnu wasalna. Itu adalah cara membentuk fi'il plus fa'il berupa dhamir. Ahmad wasala, Ahmad wa Mahmud wasala. Ahmad wa Mahmud wa Hamid wasalu. Tapi jika kita balik ya, wasala Ahmad, wasala Ahmad wa Mahmud, wasala Ahmad Mahmud wa Hamid, dibentuk fiilnya ajik dalam bentuk mufrad. Tapi kalau fa'ilnya kita dahulukan berarti menjadi mubtada, maka fiilnya kita kasih dhamir yang sesuai dengan mubtada. Muhammad wasola, Muhammad wa Mahmud wasola, Muhammad wa Mahmud wa Hamid wasalu. Fatimah wasolat, Fatimah wa Khadijah wasolata, Fatimah wa Khadijah wa Aisyah wasalna. Untuk hunna wasal itu adalah pelajaran shoraf yang setelah kalian pelajari ya. Ini malah justru pelajaran kalau nggak salah di MI sudah kalian pelajari ya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Cara merangkai fi'il dengan fa'il berupa dhamir. Itu selanjutnya adalah apa? At-tadribat wa tamrinat ya. Itu selanjutnya adalah beberapa bentuk latihan-latihan. Itu halaman berapa? As-safhah tsaminata asyra itu juga latihan ya kalian. Itu ada contoh ya, dakhaltul fasla tsumma jalastu 'alal kursi wa katabtu ad-darsa. Kalian diminta untuk mengubah untuk perempuan ya, untuk mukhatabah anti. Berarti dakhaltil fasla tsumma jalasti 'alal kursiyyi wa katabti ad-darsa. Itu jika untuk anti, untuk perempuan mukhatabah 1. Terus kalau hiya berarti untuk perempuan 1, berarti dakhalat al-fasla thumma jalasat 'alal kursiyyi wa katabat ad-darsa. Antum berarti mukhatab
jamak ya mukhatabun ya. Berarti dakhaltum al-fasla thumma jalastum 'alal kursiyyi wa katabtumud ad-darsat. Seperti tadi yang contoh di atas ya. Tinggal kita bubuhkan dhamir muttasil mahal rafa. Itu. Kalau dakhala berarti dhamir mustatir ya. Dakhala dhamir alif, dakhalu dhamir wawu jama ya. Dakhalat dakhalata, dakhalna, dakhalta, dakhaltuma, dakhaltum, dakhalti, dakhaltuma, dakhaltunna, dakhaltu, dakhalna. Jalasa, jalasa, jalasu, jalasat ila akhirih wa kadzalika katabtu, kataba, kataba, katabu, katabat ila akhirih. Itu contoh kalian bisa buat latihan sendiri di rumah. Latihan untuk memilih lafal yang menunjukkan waktu yang tepat. Contoh, nahtafilu bi dzikra hijratir Rasul sallallahu alaihi wasallam fi qa'atil madrasah. Lihat di sini nomor 1 kita menggunakan fi'il mudhari'. Berarti yang tepat adalah al-ana, sekarang. Karena di sini pakai fi'il mudhari' nahtafilu. Kalau fi'il madhi kan madalla ala hadatsin qad madha wa ammal mudhari' fa huwa fi'lun yadullu ala hadatsin yahdutsu haliyan aw sayahdutsu fil mustaqbal ya. Fi'il madhi menunjukkan kejadian yang telah lalu, sementara fi'il mudhari' menunjukkan kejadian yang sedang terjadi atau yang akan terjadi lil hal aw lil mustaqbal. Ar-raqmu tsani ghadan. Mana ghadan ya? Besok. Sa'adhabu dhahabat ta dhahabta dhahaba ila Jakarta ma'a ailati. Besok berarti di sini pakai fi'il mudhari' ditambah sin sa'adhabu. Itu jawabannya. Sa'adhabu ila Jakarta ma'a ailati. Taib ar-raqmu tsalits. Wasalna ilal madrasati bis sayyarah. Huna nastahdim al fi'lal madhi wasalna. Idzan al kalim al munasibah ya kalimatu adz-dzarf allati tadullu ala waqtin qad madhatif qabla yaumaini fil yaumil ahadil qadim, hari Ahad yang akan datang, ghadan besok. Berarti yang tepat adalah qabla yaumaini, 2 hari yang lalu. Tadi sudah saya jelaskan kalau qabla dia dirangkai dengan kata lafal yaum atau as-sa'ah, namanya itu justru menunjukkan hari atau jam yang telah lewat. Kalau ba'da itu justru menunjukkan waktu atau hari yang akan datang. Ar-raqmu rabi' al-muslimuna ya'maluna khairan. Kulla yaumin. Ingat ya, juga fi'il mudhari' itu fungsinya adalah untuk kita gunakan mengungkapkan suatu kejadian yang menjadi rutinitas yang sering kita lakukan sehari-hari. Contoh di sini nomor 4, al-muslimuna ya'maluna khairan sobahal yaum ba'da thalathati ayyam kulla yaumin. Berarti jawabannya adalah kulla yaum. Jadi fungsi fi'il mudhari' berarti ada 3, menunjukkan kejadian yang sedang berlangsung, yang akan berlangsung, atau kejadian yang rutin terjadi atau rutin kita lakukan. Itu fungsi fi'il mudhari' secara garis besar. Banyak sekali ya fungsi-fungsi fi'il madhi dan fi'il mudhari' ya, tapi untuk fi'il marhalah al-i'dadiyah yakfikum hadza, yaitu berarti fi'il madhi adalah yang telah terjadi, fi'il mudhari' ada 3 fungsinya. Untuk yang sedang berlangsung, yang akan berlangsung, dan yang rutin atau yang sering terjadi atau yang sering kita lakukan sebagai
rutinitas. Pas, selesai, kurang 1 menit. 5 menit. Tadi adalah apa? Contoh-contoh penggunaan fi'il madhi dan fi'il mudhari, berikut at-tadribat ya. Wal'an ya, ladaina khamsu daqaiq, sahih? Masih. Indana khamsu daqaiq walidhalik sanastahdim hadzal waqts al-mutabaqi li fahmin nusus. An-nasyat ats-tsalis iqra wastami'. Ya, untuk menambah kosakata ya. Hal ihtafalta bi dzikra hijratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini saya akan artikan perkata, untuk kalian yang belum tahu artinya silakan dicatat ya. Hal apakah ihtafalta kamu telah merayakan bi dzikra peringatan hijratir Rasul? Shadiq na'am. Ya ihtafaltu fil usbu'il madhi. Minggu yang atau pekan yang lalu fi qa'atil madrasah, di aula madrasah. Al-qa'ah itu adalah al-makan al-mukhassas lil istima'. Ya, al-qa'ah tempat untuk khusus, ruangan untuk pertemuan atau aula ya bahasa Indonesia. Ana wa asdiqai nazzamna al-karasiyya fiha. Aku dan teman-temanku nazzama yunazzimu tanziman, menata, mengatur, merapikan, juga bisa mengorganisasi ya, tergantung konteksnya. Wa zayyanaha bil azhar war rusumat al jamila. Zayyana yuzayyinu tazyinan, menghiasi. Bil azhar, azhar adalah bentuk jamak dari kata zahrun, azharun, bunga, the flowers. Warusumat dan lukisan al-jamila yang bagus. Kelas? Enggak. Enggak. Masih guys, sedikit ya. Man alqa, man siapa? Alqa yang menyampaikan. Alqa yulki ilqa, itu makna asalnya adalah melempar. Melempar ceramah, berarti menyampaikan al-muhadharah ad-diniyah, ceramah agama. Wa ma maudul muhadharah, dan apa maudhu, tema, judul muhadharah, ceramah. Al-Ustadz siapa ini? Abdurrahman. Abdurrahim. Abdurrahim. Abdurrahim atau Ustadz Ustadz Muhaimin Al-Hafidh Al-Hajj. Jadi kayak kantor ya. Iya. Naam. Masya Allah. Arabi ya nih. Wal maudhu, tema adalah hijratul Rasul, hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Madza arafta, apa yang arafta kamu ketahui an tentang hijratul Rasul? Taraka, meninggalkan ar-rasul wa ashabuhu wa tanahum wa buyutahum wa amwalahum fi Makkah. Rasul dan para sahabatnya meninggalkan kampung halaman mereka, rumah, buyutun jamak dari baitun, rumah, amwal jamak dari kata malun, fi Makkah, di Makkah, wa dhabuan go, mereka pergi ya. Betul ya? Let's go. Let's go. Ilal Madinati, ke Madinah. Mana al kuffar ar-rasul wa ashabahu an yuhajirul, mana larang, menghalang-halangi al kuffar ar-rasul wa ashabu an yuhajirul ilal Madinah. Aktafi bihadza mungkin ya. Waktunya sudah habis. Tidak berdiri Pak Muhaimin saya. Ya. Alhamdulillah.